Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asmidi dalam channel Asmidmat. Semoga kita masih memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan konsep integral atau anti turunan. Jadi, dalam video ini kita akan memfokuskan pada materi integral tak tentu. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas submateri. Yang pertama adalah definisi integral tak tentu. Dan yang kedua adalah aturan pangkat pada integral. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari integral tak tentu. Sebelum kita membahas mengenai integral tak tentu, terlebih dahulu kita akan memahami apa yang dimaksud dengan integral secara umum. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa integral adalah suatu bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau bisa juga disebut sebagai inverse dari operasi turunan. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa integral adalah suatu operasi matematika. Biar lebih memudahkan penonton dalam memahami definisi daripada integral, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka integral fx dx sama dengan integral x pangkat n, di mana fx-nya ini kita ganti dengan x pangkat n. Jadi, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa operasi matematika pada integral adalah pangkat dari fungsinya ditambahkan 1. Sehingga diperoleh fungsi baru yaitu x pangkat n plus 1. Di mana pangkatnya yaitu n plus 1 ini kita buat menjadi penyebut. Sehingga menjadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Biar lebih mudah nanti kita perhatikan di contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan integral tak tentu? Jadi, integral tak tentu merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, jika fx sama dengan x pangkat n, maka integral fx dx itu sama dengan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Ini yang disebut dengan fungsi baru. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan apa ciri-ciri khusus dari integral tak tentu. Nah, ciri-ciri khusus dari integral tak tentu bahwa dalam operasi pengintegralannya atau dalam tanda integralnya tidak terdapat batas bawah dan batas atas. Kalau seandainya penonton menemukan dalam tanda integral terdapat batas bawah misalnya A dan batas atas B, nah ini disebut dengan integral tentu. Oke, untuk sekarang ini kita akan membahas integral tak tentu. Jadi ciri-cirinya adalah pada tanda integralnya tidak terdapat batas bawah dan batas atas. Mungkin itu ciri
untuk memudahkan kita dalam memahami integral tak tentu atau perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu. Sekali lagi saya ulangi bahwa integral tak tentu tidak terdapat batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tentu terdapat batas bawah dan batas atas. Oke, berikutnya kita akan memahami definisi integral secara matematika. Fungsi f besar dikatakan sebuah integral dari f kecil pada selang i jika f besar aksen x itu sama dengan fx untuk semua x anggota i. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa f kecil x ini merupakan turunan pertama dari f besar x, sehingga bisa kita buat dalam bentuk f kecil x sama dengan f besar aksen x. Sehingga definisi integral secara matematika dapat kita tulis menjadi integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c, di mana f besar aksen x sama dengan f kecil x. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa integral dari f kecil x dx ini sama artinya integral f besar aksen x. Nah, berarti bisa kita buat integral f besar aksen x dx sama dengan f besar x plus c. Jadi integral dari suatu turunan, maka kita peroleh suatu fungsi baru. Jadi jika fungsi baru ini kita turunkan, maka akan diperoleh fungsi f kecil x atau f besar aksen x. Mungkin ini definisi integral secara matematika. Oke, yang berikutnya kita perhatikan bahwa f besar x ini merupakan fungsi integral umum dan f besar x ini bersifat bahwa f besar aksen x sama dengan fx. Atau dengan kata lain, f besar aksen x ini merupakan turunan pertama dari f besar x yang kita tulis sama dengan f kecil x. Sedangkan f kecil x disebut fungsi integral, sedangkan c disebut konstanta pengintegralan. Oke, untuk mempermudah para penonton dalam memahami definisi integral secara matematika, kita akan memperhatikan tabel berikut. Nah, di sini pada kolom pertama terdapat fungsi, pada kolom kedua merupakan turunan dari fungsi, dan pada kolom ketiga merupakan integral dari fungsi turunannya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa jika fungsinya adalah x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x kuadrat. Mungkin materi ini bisa kita ulang kembali pada materi kalkulus elementer 1 yang membahas tentang turunan. Oke, di sini kita fokuskan terkait dengan hasil integral dari fungsi turunannya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa jika diketahui turunannya adalah 3x kuadrat dan jika turunan ini kita integralkan, maka hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ada fungsi x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Maka integral dari 2x menjadi x kuadrat plus c. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, jika diketahui turunannya n plus 1 x pangkat n, maka integralnya adalah x pangkat n plus 1 plus c. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi kalau di sini n plus 1 untuk soal ini, maka n plus 1-nya adalah 3. Sedangkan n-nya adalah
2. Maka integralnya menjadi X pangkat N plus 1, yaitu X pangkat 3 plus C. Nah, ini merupakan formula ringkas dalam menentukan integral dari suatu fungsi turunan. Oke, nah sekarang kita perhatikan, kalau fungsinya X pangkat 2, maka turunannya adalah 2X. Maka integralnya menjadi X pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, kalau fungsinya adalah fungsi X, turunannya adalah 1, maka kita dapatkan hasil integral dari fx sama dengan 1 adalah X plus C. Karena di sini terdapat 1 kali X pangkat 0. Ya, maka kita dapatkan X-nya menjadi X-nya menjadi N plus 1-nya adalah 1, maka X menjadi 1, X pangkat 1 plus C. Oke. Nah, kalau X pangkat 0 ini sama dengan 1. Berarti fungsi-fungsi konstan. Turunan dari fungsi konstan adalah 0. Sedangkan integral dari fungsi konstan itu adalah konstanta atau suatu bilangan. Jadi, secara umum bisa kita tulis bahwa jika diketahui turunannya adalah X pangkat N, maka integralnya adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Oke. Berikutnya kita perhatikan submateri yang kedua adalah aturan pangkat pada integral. Oke, di sini kita perhatikan teorema A yang berbunyi aturan pangkat pada integral. Nah, jika R adalah sembarang bilangan rasional, maka integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Dengan syarat R tidak boleh sama dengan min 1. Mungkin para penonton sudah tahu semua bahwa R bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk A per B, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0, dan A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa R tidak boleh sama dengan min 1? Oke, untuk menjawab kesulitan ataupun penonton penasaran kenapa R-nya tidak boleh sama dengan min 1, sekarang kita perhatikan. Jika kita ambil R sama dengan min 1, maka integral ini menjadi integral X pangkat min 1 dx sama dengan X pangkat min 1 plus 1 per min 1 plus 1 plus C. Nah, di sini bentuk sederhananya kita dapatkan bahwa min 1 tambah 1 itu adalah 0, maka menjadi X pangkat 0 per 0. X pangkat 0 ini adalah bilangan, sedangkan penyebutnya 0. Maka bilangan per 0 itu tidak terdefinisi. Makanya di sini R tidak boleh sama dengan min 1. Oke, berikutnya kita perhatikan contoh soal. Nah, tentukan integral dari fx dengan fx-nya adalah 1/2. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Nah, integral fx dx itu sama dengan integral fx-nya ganti dengan 1/2. Ya, sebenarnya ini menjadi integral fx dx sama dengan integral 1/2 dx. Nah, ini kenapa ada X pangkat 0? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa X pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Sehingga 1 kali 1/2 tetap 1/2. Semoga para penonton bisa memahami kenapa di sini muncul X pangkat 0. Nah, ini kita munculkan supaya kita dapat menggunakan teorema A atau aturan pangkat pada integral. Nah,
Integral dari 1/2 X pangkat 0 dx, kita cukup mengintegralkan X pangkat 0 dx dengan menggunakan teorema A. Di sini berarti R-nya 0, maka integral X pangkat 0 dx sama dengan X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus C. Maka integral dari 1/2 X pangkat 0 dx kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus C. Kita sederhanakan menjadi 1/2 X plus 1 plus C. Sehingga menjadi 1/2 X plus C. Jadi integral dari fx sama dengan 1/2 dx adalah 1/2 X plus C. Oke, saya harap penonton bisa memahami contoh soal yang... Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal. Nah, yang pertama adalah integral 3 dx, kemudian integral 2 akar 3 dx, yang ketiga integral 500 dx, yang keempat adalah integral 1000 dx. Jadi, para penonton tidak usah takut dengan fungsinya. Ya, dengan fungsinya. Nah, ini 1500 sedangkan ini berbentuk akar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa 1500 2 akar 3, 3 ini adalah bentuk bilangan atau berbentuk konstanta. Maka untuk menjawab soal ini kita bisa langsung menggunakan cara seperti pada contoh yang pertama ini. Ya, kalau di sini setengah, maka hasilnya adalah setengah X plus C. Cukup kita tambah X. Maka soal ini jawabannya adalah integral 3dx menjadi 3x plus C. Integral 2 akar 3 dx adalah 2 akar 3x plus C. Kemudian integral 500 dx sama dengan 500x plus C. Kemudian integral 1000 dx sama dengan 1000x plus C. Cukup kita menambahkan X di belakang konstantanya atau di belakang bilangannya. Mudah-mudahan para penonton bisa memahami dan bisa mengerjakan integral dari bentuk fungsi konstanta. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Di mana soalnya adalah tentukan integral dari fx dengan fx sama dengan 3 kurang 7pi pangkat 5. Oke. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai dari pi itu adalah 22/7. Nah, 22/7 ini merupakan suatu bilangan sehingga kita dapatkan pi pangkat 5 sama dengan 22/7 pangkat 5. Nah, 22/7 pangkat 5 ini juga suatu bilangan. Sehingga 3 kurang 7 pi pangkat 5 ini juga merupakan suatu bilangan. Nah, berarti contoh soal nomor 2 ini adalah tentukan integral dari fx dengan fx sama dengan 3 kurang 7 pi pangkat 5. Di mana 3 kurang 7 pi pangkat 5 ini adalah suatu bilangan atau sama artinya fx ini adalah suatu fungsi konstan. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasan dari integral fx dx di mana fx-nya adalah 3 kurang 7 pi pangkat 5. Karena 3 kurang 7 pi pangkat 5 ini adalah suatu konstanta, maka bisa kita tulis pasangan dari 3 kurang 7 pi pangkat 5 adalah x pangkat 0. Karena x pangkat 0 ini adalah 1, maka 1 kali bilangan ini adalah bilangan itu sendiri. Sehingga integral dari 3 kurang 7 pi pangkat 5 x pangkat 0 dx dengan menggunakan teorema A atau aturan pangkat, yaitu integral x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 per R plus 1 plus C. Nah, kita dapatkan hasil integral dari 3 kurang 7 pi pangkat 5 X pangkat 0 dx adalah
3 kurang 7pi pangkat 5 X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus C. Maka kita sederhanakan, kita dapatkan 3 kurang 7pi pangkat 5 per 1 X plus C. Atau bentuk lebih sederhananya adalah 3 kurang 7pi pangkat 5 X plus C. Jadi, integral dari fx dengan fx sama dengan 3 kurang 7pi pangkat 5 adalah 3 kurang 7pi pangkat 5x plus c. Oke, ini merupakan hasil dari integral 3 kurang 7pi pangkat 5x pangkat 0 dx. Oke, sekarang kita perhatikan soal. Nah, di sini kita perhatikan soal yang pertama adalah integral akar pi dx. Sedangkan yang kedua integral 2 per 3 pi pangkat 3 akar pi dx. Soal yang ketiga adalah integral pi pangkat 4 kurang 5 dx. Dan soal yang keempat adalah integral akar pangkat 3 dari 3 pi dx. Oke, sekarang kita perhatikan dari keempat soal ini. Integralnya berbentuk konstan. Artinya integral akar pi dx, akar pi ini adalah konstan. Integral 2 per 3 pi pangkat 3 akar pi dx ini juga konstan. Soal nomor 3 juga ini nilai pi pangkat 4 kurang 5 konstan. Akar pangkat 3 dari 3 pi ini juga konstan. Sehingga hasil dari keempat integral ini dapat kita tentukan secara langsung bahwa integral akar pi dx sama dengan akar pi x plus c. Ini cukup kita tambahkan fungsi x setelah akar pi atau setelah fungsi yang akan diintegralkan. Sama halnya dengan contoh soal nomor 2. Kita cukup menambahkan x setelah fungsi konstan yaitu 3 kurang 7pi pangkat 5. Oke, itu soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Nah, soal yang kedua adalah integral 2 per 3 pi pangkat 3 akar pi dx. Ini hasilnya adalah 2 per 3 pi pangkat 3 akar pi, tinggal kita tambah x plus c. Kemudian, yang ketiga, integral pi pangkat 4 kurang 5 dx. Maka hasilnya adalah pi pangkat 4 kurang 5x plus c. Sedangkan yang keempat, integral akar pangkat 3 dari 3 pi dx adalah akar pangkat 3 dari 3 pi kali x plus c. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan integral dari fx. Dengan fx-nya adalah x pangkat 2. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa fx-nya berbentuk fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bahwa integral dari fx dx itu sama dengan integral fx-nya kita ganti dengan x kuadrat. Maka menjadi integral x kuadrat dx. Dengan menggunakan teorema A atau aturan pangkat, integral x pangkat r dx. Di mana nilai r-nya adalah 2. Sehingga kita dapatkan x pangkat r plus 1 per r plus 1. Ini jika pangkatnya adalah r. Nah, kalau pangkatnya 2, maka kita dapatkan hasilnya adalah x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Cukup pangkatnya ini kita tambahkan 1. X pangkat 2 plus 1. Pangkatnya kemudian kita jadikan penyebut dari fungsi x pangkat 2 plus 1. Selanjutnya kita sederhanakan, maka kita dapatkan x pangkat 3 plus, x pangkat 3 per 3 plus c. Atau bentuk lainnya adalah 1 per 3x pangkat 3 plus c. Jadi integral dari fx dengan fx sama dengan x pangkat 2, hasilnya adalah 1 per 3x pangkat 3 plus c. Oke, sekarang kita akan memperhatikan contoh soal yang keempat. Tentukan integral dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 11x. Oke,
Kalau sebelumnya ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3. Tetap konsepnya sama, yaitu teorema A tentang aturan pangkat pada integral. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasan untuk contoh soal yang keempat. Oke, jadi integral fx dx sama dengan integral 2x pangkat 3 kurang 11x dx. Oke, dengan menggunakan aturan pangkat pada integral, maka kita dapatkan hasil integral dari 2x pangkat 3 kurang 11x dx adalah 2x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 kurang 11x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus c. Atau 2x pangkat 4 per 4 kurang 11x pangkat 2 per 2 plus c. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per 2x pangkat 4 kurang 5 seper 2. 5 seper 2 ini adalah 11 per 2 atau 5 setengah. 5 seper 2x pangkat 2 plus c. Jadi kita dapatkan hasil integral dari 2x pangkat 3 kurang 11x dx adalah 1 per 2x pangkat 4 kurang 5 seper 2x pangkat 2 plus c. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang kelima. Tentukan integral dari fx sama dengan 5 per x pangkat 3. Oke, ini berbentuk rasional. Berbentuk fungsi rasional, yaitu dalam bentuk a per b. A ini sebagai pembilangnya, sedangkan x pangkat 3 ini sebagai penyebutnya. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasan dari integral 5 per x pangkat 3 dx. Oke, sebelumnya kita perhatikan bahwa 1 per x pangkat n sama dengan x pangkat min n. Nah, jadi para penonton semua, ini kita kembali ke konsep eksponensial. Jadi 1 per x pangkat n itu sama dengan x pangkat min n. Jadi kalau 3 per x pangkat n, ini jadinya adalah 3 kali x pangkat min n. Sedangkan kalau 5 per x pangkat 3 ini menjadi 5 kali x pangkat min 3. Sehingga 5x pangkat 3 ini sama dengan 5 kali x pangkat min 3. Sehingga kita dapatkan integral dari fx dx sama dengan integral 5 kali x pangkat min 3 dx. Jadi fx-nya kita ganti dengan 5x pangkat min 3. Dengan menggunakan teorema A atau aturan pangkat, maka kita dapatkan hasil integral dari 5x pangkat min 3 dx adalah 5x pangkat min 3 plus 1 per min 3 plus 1 plus c. Atau bentuk sederhananya 5x pangkat min 2 per min 2 plus c. Sehingga menjadi min 5 per 2x pangkat min 2 plus c. Atau min 5 per 2x pangkat 2 plus c. Jadi integral dari 5 per x pangkat 3 dx hasilnya adalah min 5 per 2x pangkat 2 plus c. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang ke-6. Nah, tentukan integral dari fx dengan fx-nya adalah x pangkat 3 kurang akar x. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan bahwa akar x itu kan sama dengan x pangkat 1/2. Jadi akar x ini bisa kita ganti menjadi x pangkat 1/2. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Nah, akar x itu sama dengan x pangkat 1/2. Akar pangkat 3 dari x ini bisa kita buat dalam bentuk eksponensial x pangkat 1/3. Sehingga fungsi ini x pangkat 3 kurang akar x bisa kita ubah menjadi fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 1/2. Sehingga integral dari x pangkat 3 kurang akar x dx itu sama dengan integral x pangkat 3 kurang x pangkat 1/2 dx. Nah, di sini akar x-nya sudah kita ganti dengan
X pangkat 1/2. Jadi suku pertama pangkatnya adalah 3, pada suku yang kedua pangkatnya adalah 1/2. Dengan menggunakan teorema A atau aturan pangkat, maka kita dapatkan hasil integral dari X pangkat 3 kurang X pangkat 1/2 adalah X pangkat 3 plus 1. Ya, pangkatnya kita jumlahkan, kita tambahkan 1, 3 plus 1 per 3 plus 1 kurang, X 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1 plus C. Sehingga kita dapatkan X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3/2 per 3/2 plus C. Oke, sekarang kita dapatkan hasilnya berbentuk X pangkat 4 per 4 kurang 2X pangkat 3/2 per 3 plus C. Jadi bentuk ini, kalau seandainya pembaca mau membuat bentuk yang lebih sederhana, kita bisa menggunakan sifat eksponensial di mana X pangkat 3/2 itu sama dengan X kali X pangkat 1/2. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X pangkat 3/2 ganti dengan X kali X pangkat 1/2. X kali X pangkat 1/2 plus C. Sehingga kita dapatkan 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X. Di mana X pangkat 1/2 adalah akar X, maka ini menjadi min 2/3 X akar X plus C. Jadi, integral dari X pangkat 3 kurang akar 3 adalah 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X akar X plus C. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang ke-7. Nah, ini merupakan contoh terakhir untuk pertemuan pertama ini, di mana soalnya adalah tentukan integral dari fx dengan fx-nya sama dengan 7x pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang akar X plus 2. Oke, sekarang kita perhatikan pembahasannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan integral dari 7X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang akar X plus 2. Oke, sekarang kita ingat kembali bahwa akar X itu sama dengan X pangkat 1/2. Jadi, fx-nya menjadi 7X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang X pangkat 1/2 plus 2. Sehingga integral fx bisa kita tulis integral 7X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang akar X plus 2 dx sama dengan integral 7X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang X pangkat 1/2 plus 2 dx. Dengan menggunakan teorema A atau aturan pangkat pada integral, maka kita dapatkan hasil integralnya adalah, integral dari 7X pangkat 4, 7X pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1, kurang X pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1, kurang X pangkat 1/2 plus 1 per 1/2 plus 1, tambah 2 kali X pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus C. Kemudian bentuk ini kita sederhanakan menjadi 7X pangkat 5 per 5 kurang X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3/2 per 3/2 tambah 2X per 1 plus C. Sehingga menjadi 7/5X pangkat 5 kurang 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X pangkat 3/2. Nah, di sini coba penonton perhatikan, ini kenapa bisa menjadi 2/3? Nah, berasal dari X pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2. Sama artinya X pangkat 3/2 kali 2/3 atau 2/3 kali X pangkat 3/2 plus 2X plus C. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuknya adalah 7/5X pangkat 5 kurang 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X akar X. Nah, ini berasal dari X pangkat 3/2. Kemudian tambah 2X plus C. Jadi, integral dari fx dengan fx-nya adalah 7X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang akar X plus 2 adalah 7/5X pangkat 5 kurang 1/4 X pangkat 4 kurang 2/3 X akar X plus 2X
plus C. Untuk mempertajam konsep para pembaca dalam memahami atau menyelesaikan soal-soal integral tak tentu, di sini saya sudah membuat atau menyajikan soal-soal latihan terkait dengan materi integral tak tentu pada pertemuan yang pertama ini. Mungkin dengan adanya soal-soal ini dapat membantu para pembaca dalam mendalami integral tak tentu. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan konsep integral atau anti turunan. Jika video ini bermanfaat, silahkan ditonton terus sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan di-share video ini ke teman-teman yang lain sehingga kita sama-sama dapat menambah pengetahuan terkait dengan konsep integral atau anti turunan. Jika ada masukan dan saran ataupun pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian materi dalam video ini. Saya akhiri. Salam satu pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.